Kalian pasti pernah lah ya, kayak ngerasain kalah terus, sampai mikir ini game kok nggak ada adil-adilnya ya buat kita-kita ya yang selalu kalah. Nggak pernah dikasih tim enak, nggak pernah win streak, atau jarang. Terus nggak pernah mulus gitu mainnya, dan mainnya serapi kayak orang-orang. Kayaknya nggak pernah ya dapat kayak gitu. Dan kalian tahu nggak sih, kesalahan terbesar itu bukan dari skill yang kalian punya, tapi apa? Yap, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Kesalahan terbesar para player yang gak pernah menang itu adalah dari draft pick. Oke, ini emang terdengar sedikit konyol ya. Percaya gak percaya, emang gitu adanya. Dan sebenarnya emang gak banyak sih yang tahu ginian. Yoi men, sesuai judul nih ya, aku pengen ngebahas tentang strategi draft pick. Sebenarnya strategi ginian tuh biasanya dipakai sama partian ya, tapi enggak menutup kemungkinan kok kalian player-player solo bisa nerapinnya juga. Nah, hal-hal apa aja sih yang perlu kalian tahu dari sistem kayak strategi draft pick ginian? Dan gimana cara nerapinnya? Yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang strategi ban. Kayak yang kita tahu nih, di ranked tuh kan ada 6 hero yang nggak diperbolehkan main ya di tiap match ya. Nah, gunanya apa sih hero-hero yang di-ban ginian? Biasanya, hero-hero yang di-ban itu adalah hero yang lagi wangi-wanginya, yang lagi sakit-sakitnya, dan yang lagi meta lah di MPL. Pokoknya hero-hero yang naik ke permukaan. Tapi nih, kebanyakan yang di-ban itu adalah hero-hero buff yang di-ban. Dan di draft pick itu kan ada ya first dan second pick. Biasanya nih, kalau kalian main solo, kalian pasti pernah lah ya ketemu kayak player yang rada-rada gitu. Udah tahu first pick nih, kalian request dong kalian mau main Lancelot, terus lensnya di-ban sama yang ada di bawah kalian. Dan yang nge-ban itu langsung ngetik kayak gini nih men, nanti hero-nya diambil musuh. Ya kan kadang gitu ya, orang-orang suka aneh. Tahu first pick kok kayak gitu malah di-ban. Nah itulah yang ngebuat aku pengen sharing kayak ginian ke kalian semua. Dari fase first pick dan second pick, sebenarnya lebih diuntungkan yang second pick, karena langsung dapat 2 hero dong di awal. Dan strategi ginian itu perlu banget kalian patenkan atau kalian pahami bener-bener. Menurutku ya, di dalam fase draft pick itu ada istilah adu hero. Adu hero? Gimana tuh bang? Iya, hero-hero yang OP yang meta itu diadu. Gini deh simpelnya biar kalian ngerti. Kalian adalah tim second pick dan musuh kalian itu first pick. Ban pertama dari musuh itu ada Cecilion. Dan ada teman kalian nih yang request mau mainin Selena dan Fanny. Otomatis di sini kan kita perlu kerjasama dong. Oh ada playernya nih, ada player Selena dan Fanny. Dan kalian harus cari cara nih biar Selena sama Fanny itu bisa lepas. Oke, di tim kalian itu ngeban Valentina sama Veil. Dan 2 ban terakhir dari pihak musuh, mereka nge-ban Masya sama Estes. Jadi sisa 1 ban lagi dong sebelum mereka first pick. Nah disinilah kalian harus muter otak lagi. Pasti ada kan hero-hero OP yang pengen mereka ambil, atau itu Selena, Fanny, atau Lance yang tersisa. Inilah yang aku maksud dengan adu hero. Oke, tim kalian ban Valir. Lepas dong Lance, Fanny, sama Selena. Pihak musuh itu langsung ngambil Lancelot, dan ternyata Lancelot inilah hero utama dari tim musuh. Dan inilah enaknya second pick, karena tim kalian bisa langsung dapat 2 hero OP sekaligus. Dan akhirnya kalian bisa ngamanin Fanny sama Selena. Nah itu untuk strategi draft second pick. Terus kalau first pick gimana? Kalau first pick sepengalamanku ya kalian cuman perlu ngambil hero OP aja nih dari tim kalian. Kalau semisal nggak ada yang nge-rek gimana nih bang? Kan bisa kita lihat nih dari hero andalan dari masing-masing player. Ini loh yang 3 biji ini. Simpelnya gitu sih untuk strategi draft picknya. Gak cuma itu doang main strategi ya. Jadi ada beberapa strategi dari draft pick ini yang harus aku sharing ke kalian. Setelah dari draft pick atau adu hero tadi, ada lagi nih istilah counter dan recounter. Simpelnya gini deh men, di draft pick ini musuh udah ngamanin Estes nih untuk first picknya. Dan si Limbo itu langsung aja tanpa basa-basi ngambil naga. Nah naga di sini itu tuh berfungsi untuk mengcounter meta healer.
Dikarenakan mereka pastinya main dempet-dempet dong, yang kayak nggak terpisahkan gitu. Ya untuk naga enak dong buat masuk ke musuh yang dempet, karena kan area naga tuh juga lumayan gede ya. Nah, ada Bruno nih, langsung dong aku naikin si Brunonya. Bruno kan juga termasuk counter untuk meta healer, karena ultinya bakal bekerja secara maksimal. Dan damage dari Bruno di mid game itu juga udah lumayan gede men. Terus dari musuh mereka langsung ngepick Vexana. Kok Vexana sih recounternya? Ya karena tangan yang dia punya itu kan bisa ngerepotin musuh yang mendekat. Dan ultinya juga bisa cloning, bisa nambah damage juga nih kalau ngambilnya bener ya untuk ultinya si Vexana. Ya walaupun poke damage, nah biasanya kan Estes ditempel juga nih sama Eudora. Siapa yang mau nyerang Estes harus berhadapan sama pawangnya dulu dong. Ya pokoknya mau Eudora atau Vexana sama aja sih. Yang penting hero-hero yang bisa ngejaga Estes dengan maksimal. Terus contoh lain deh, semisal kalian player EXP lane yang demen buy one nih. Dari draft pick musuh itu udah kelihatan dong EXP-nya ada Freya. Dan di sini kalian juga harus menempatkan counter dan recounter tadi. Coba deh, siapa counternya Freya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan yap, di timku dia ngambil Bibi Hilda. Kenapa coba dia ngambil Bibi Hilda? Alasannya ya simple. Ya biar sama-sama kuat aja gitu di lane. Hilda dan Freya itu kan punya tipikal yang mirip-mirip ya. Dari shield ya mereka berdua ada. Dari keras ya ada banget malah. Jadi yang ada di pikiran EXP timku ini ya udah sih diadu aja EXP-nya sama-sama batu kan. Ketimbang EXP-nya Aldos ya bakal konyol dong si Aldosnya. Ya bakal ditekan dong sama Freya. Jadi counter dan recounter itu berlaku untuk semua role tanpa terkecuali. Dan kalau kalian berhasil recounter draft picknya musuh, ya bakal enak aja gitu gamenya. Chance kemenangan juga bakal besar. Nah itu tadi kan aku bicara soal draft antara kedua tim. Ada lagi nih men. Hal yang sering kalian lupa, terutama player-player Epical Glory yang ada di dalam fase draft pick, mereka pasti sering banget ngelupain ini. Komposisi tim. Hal yang udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Kayak 2mm, 3 match. Dan oh ya, sekarang itu katanya ada fitur untuk menghindari match ya. Kayak semisal kalau ada 4 mage langsung ada tuh, atau 5 mage deh, langsung bisa ngebatalin matchnya. Kemarin sih ada temanku ya yang kena kayak gituan, dan dia cerita ke aku. Tapi aku sih belum. Gimana dengan kalian? Apa kalian udah ada yang dapat fitur menghindari matchnya itu tadi? Coba deh cerita lagi deh kolom komentar. Nah, komposisi tim itu simpelnya kayak CC-nya cukup nggak sih di tim kalian? Ini crowd control ya, bukan Cecilian atau Cyclops. Jangan pula nanti pick hero-hero damage tapi CC-nya kurang. Ya bakal bahaya dong di in-game-nya. Dan komposisi tim kalian semisal nih kurang sustain atau kurang yang tebel-tebel. Nah, semua itu kan harus dibalancekan dong. Jadi jangan asal-asal ngepick hero ya. Inilah kenapa aku sering banget nih bilang ke kalian, aku selalu tegasin, belajar minimal 2 hero dari tiap role. Jadi biar bakal enak aja gitu kalian main. Terus kayak hero late game-nya ada berapa sih? Hero early-nya ada berapa? Kalau semisal semua hero yang kalian pick itu adalah hero-hero late game, nah pas early kalian ditekan, ya bakal bengong dong, bakal kesusahan banget dong. Ya otomatis bakal ngasih makan terus ke tim musuh. Dan yang terakhir nih, ada hal yang sering kalian lupakan dari fase-fase draft pick. Yap, hero high ground. Kenapa tipikal hero ini tuh penting banget? Hero high ground tuh kayak hero-hero yang jarak serangannya tuh luas banget men. Kayak Yves, Odette, terus Parsia, kayak gitulah. Ya hero-hero high ground itu berfungsi kalau amit-amit nih kalian ada di posisi terpojok dan harus bisa ngedefense semaksimal mungkin base yang kalian punya. Sambil ngedefense, moga-moga nih dapat momen musuh blunder terus kalian bisa comeback. Nah, itu kan dari bertahan ya. Gimana kalau nyerang? Nah, dari nyerang ini tuh sebenarnya berfungsi banget men. Kalau udah di base musuh, hero high ground ini berfungsi untuk ngusir musuh kalian. Dan tim kalian itu bisa ngehit turret dengan bebas, langsung end gitu lah pokoknya. Kadang problem yang kayak gini itu yang sering bikin kita kayak kesusahan gitu lah untuk nge-end. Kayak nggak ada MM atau hero-hero range, nggak ada hero high ground, ya bakal susah banget lah buat nge-endnya. Jadi segitu aja ya men untuk fase-fase draft pick dan strategi draft picknya. Moga kalian paham ya.
Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye-bye.